Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Albaik Ibrahim. Dan di kelompok kami ada 6 orang, yaitu saya sendiri Albaik Ibrahim, dan Zafira Elzetrova, Septian Kirana, Abdullah Azam, dan Rais Hakim Wibowo. Di sini kita akan mempresentasikan tentang KTI kita yang bertema dispensasi nikah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih dispensasi nikah itu. Jadi dispensasi nikah adalah pernikahan di mana seorang laki-laki ataupun seorang perempuan masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dispensasi nikah biasanya diberikan setelah pasangan tersebut mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Mungkin ada yang bertanya tentang berapa umur seseorang untuk menikah. Batasan umur dalam melakukan pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat 1, yaitu pernikahan hanya diizinkan jika seorang pria sudah mencapai umur 19 tahun dan seorang wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat 2, yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 tersebut, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Di sini saya akan menjelaskan apa saja permasalahannya. Yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah. Dan kedua, apakah yang menjadi faktor penyebab sehingga banyak terjadi permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Yang ketiga, apakah dampak dari adanya pemberian dispensasi nikah. Dari sini saya akan menjelaskan tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab sehingga banyak terjadi permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Dan ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya pemberian dispensasi nikah terhadap pengadilan agama, pemohon dispensasi nikah, dan pengaturan hukum Islam menurut ulama di masyarakat. Keempat, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja pertimbangan pihak kantor urusan agama atau KUA dalam memberikan dispensasi nikah. Selanjutnya kita akan membahas inti dari materi penelitian ini. Namun sebelum saya membahasnya, saya akan menjabarkan terlebih dahulu pengertian mengenai dispensasi nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, perbebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang bisa dilarang oleh pembuat undang-undang. Sedangkan pernikahan sendiri ialah ikatan batin dari seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dispensasi nikah merupakan permohonan pengadilan agama untuk memberikan suatu dispensasi atau pengecualian bagi pihak yang hendak menikah tapi belum cukup umur atau terhalang umur dan diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah. Hal ini biasanya diajukan oleh orang tua dari pihak wanita ataupun pihak laki-laki yang belum mencapai batas umur perkawinan yang bertujuan untuk menutup aib keluarga dan menyelamatkan nasab anak yang dikandung berdasarkan undang-undang. Ya, poin yang pertama yaitu adanya jumlah peningkatan kasus dispensasi nikah. Sejak 2016, angka dispensasi pernikahan anak cenderung meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 di mana angka dispensasi anak mencapai 64.211 kasus atau naik 3 kali lipat dibandingkan 2019. Akhirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diduga menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan di seluruh pengadilan agama di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur tentang batasan usia minimal seorang dapat melakukan perkawinan. UU perkawinan tersebut merubah batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan dari yang semula perempuan 16 dan laki-laki 19 sekarang menjadi 19 tahun untuk kedua calon pasangan. Lalu bagaimana batasan usia menurut agama Islam?
Mengenai masalah perkawinan di bawah umur, dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah tidak memberikan batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Ulama fikih klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur tersebut. Secara global, ulama fikih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat tegas dan jelas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur. Tetapi, menurut mayoritas ahli fikih sepakat jika batasan balik ditentukan dalam hitungan tahun, maka usia minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat batas usia tersebut adalah 17 atau 18 tahun. Namun, dalam beberapa kasus, pihak agama Islam juga memberikan dispensasi nikah jika ada kepentingan yang lebih besar. Selanjutnya ada pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Yang kedua, adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Yang tiga, adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya, dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Dispensasi nikah secara sosiologi. Dispensasi nikah secara sosiologi memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada hubungan antar individu atau kelompok. Banyaknya kejadian di mana para pelajar hamil di luar nikah umumnya diakibatkan karena pergaulan bebas. Ada juga yang justru melakukan hubungan intim dengan sang kekasih. Apabila terjadi seperti itu, biasanya pengantin wanitalah yang lebih banyak mendapatkan tekanan sosial, seperti diasingkan dan ditolak dari lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh bagi kesehatan mentalnya. Oke, selanjutnya perubahan sosial. Di sini ada dua ya, sebelum dan sesudah. Oke, sebelumnya jumlah penduduk Indonesia pada 2022 secara keseluruhan tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa per Juni 2022. Sebelumnya, kasus penyakit seksual yang dialami pelajar sangat sedikit. Tingkat kemiskinan juga tidak setinggi saat ini. Oke, saat sesudah, angka kelahiran akan meningkat drastis. Banyak yang terjangkit penyakit seksual, resiko kemiskinan akan bertambah, dan masalah-masalah sosial lainnya. Di sini juga saya akan menjelaskan globalisasi, yaitu seiring dengan pertumbuhan hubungan internasional dan mobilitas manusia yang semakin tinggi, banyak pasangan yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki keterkaitan dengan agama dan tradisi yang berbeda pula. Beberapa pengadilan agama di seluruh dunia menghadapi permintaan yang lebih tinggi untuk dispensasi nikah dalam rangka mengakomodasi pasangan yang berasal dari latar belakang yang berbeda ini. Di sini juga saya akan menjelaskan kearifan lokalnya. Dispensasi nikah apabila dilihat dari sudut pandang kearifan lokal adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, di mana pasangan yang ingin menikah diizinkan untuk menikah tanpa harus memenuhi persyaratan administratif dan hukum yang biasanya diperlukan dalam proses pernikahan yang resmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dispensasi nikah secara geografi. Pengadilan Agama Ponorogo merupakan tempat daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum perdata yang dilakukan dengan merujuk kepada peraturan-peraturan syariat Islam dalam agama Islam oleh kekuasaan kehakiman hukum Islam di Indonesia yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama di Ponorogo ini berlokasi di Jalan IR Haji Juanda nomor 25 Tonantan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Batas-batas Pengadilan Agama Ponorogo yakni sebelah utara ada Jalan Anggrek, sebelah selatan Jalan IR Haji Juanda, sebelah barat adalah Pengadilan Negeri Ponorogo kelas 1B, sebelah timur ada Gang 6.
Adapun batas-batas secara astronominya, yaitu ada bujur timur Kabupaten Ponorogo adalah sekitar 111,4 derajat bujur timur, sedangkan bujur barat Kabupaten Ponorogo adalah sekitar 111,1 derajat bujur barat, dan lintang selatan sekitar 7,86 derajat lintang selatan, lintang utara sekitar 8,23 derajat lintang utara. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dispensasi nikah secara olahraga. Beberapa dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat dispensasi nikah adalah yang pertama yaitu resiko penularan penyakit seksual. Penyakit menular seksual akan lebih beresiko terkena seperti HIV. Hal ini dapat terjadi lantaran kurangnya pengetahuan tentang seks yang sehat dan juga aman, sehingga penggunaan alat kontrasepsi pun masih sangat rendah. Yang kedua, resiko kekerasan seksual meningkat. Studi menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani pernikahan dini cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Usia yang masih muda untuk menjalani rumah tangga seringkali membuat pasangan belum mampu berpikir dewasa. Kondisi emosionalnya pun belum stabil, sehingga mudah terbawa rasa marah dan juga ego. Pada akhirnya, bukannya diselesaikan dengan jalan komunikasi dan diskusi, melainkan dengan cara kekerasan. Yang ketiga yaitu masalah genetik. Dispensasi nikah juga bisa meningkatkan risiko terjadinya masalah genetik pada keturunan mereka. Hal ini dikarenakan pasangan tersebut kemungkinan lebih besar untuk membawa gen yang dapat mengakibatkan cacat genetik pada keturunan mereka. Yang keempat, masalah kehamilan. Dispensasi nikah pada beberapa kasus juga dapat mempengaruhi kesehatan kehamilan dan juga janin. Misalnya, pasangan yang terkait dalam dispensasi nikah tersebut dapat mengalami kesulitan untuk hamil atau memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami keguguran atau komplikasi kehamilan lainnya. Hal ini terjadi akibat belum matangnya organ reproduksi wanita di usia tersebut, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pendarahan setelah persalinan. Adapun untuk kasus dispensasi nikah karena hamil duluan, biasanya angka resiko kematian bayi itu lebih besar dan bayi ini juga dalam keadaan prematur dan juga kurang gizi. Anak-anak juga berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Lalu yang kelima yaitu stigma dan tekanan sosial. Dispensasi nikah bisa menjadi sumber stigma dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Biasanya anak perempuan akan mengalami sejumlah hal dari pernikahan di usia dini. Pertama, tercurinya hak seorang anak. Hak-hak itu antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orang tua. Berkaitan dengan hilangnya hak kesehatan seorang anak yang menikah di usia dini, memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Risiko ini bisa mencapai 5 kali lipatnya. Lalu yang terakhir yaitu resiko tingkat sosial dan ekonomi yang rendah. Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga dapat dikatakan merampas masa remaja perempuan itu sendiri. Masa muda seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun, justru kesempatan ini ditukar dengan beban mengurus anak dan juga rumah tangga. Sebagian besar mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus asa karena tidak mau memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Begitu juga dengan para remaja yang belum siap menanggung nafkah yang berperan sebagai suami dan juga ayah. Nah, dari materi yang telah dijabarkan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Namun, hal ini dilakukan hanya saat benar-benar diperlukan dan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan mengikuti syarat sah agama. Dispensasi nikah ini memiliki dampak buruk bagi para pelajar, terutama bagi yang perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelajar perempuan yang hamil di luar nikah mungkin menghadapi stigma dan juga diskriminasi sekolah, termasuk tekanan sosial, pengasingan, dan bahkan penghentian pendidikan. Dengan pemberian dispensasi nikah ini menyebabkan risiko meningkatnya kekerasan seksual, angka
penularan penyakit seksual, dan juga angka kelahiran. Jika memberikan dispensasi nikah dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, maka hal itu dapat memperkuat pandangan bahwa pernikahan adalah satu-satunya pilihan yang tersedia bagi perempuan yang hamil di luar nikah, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengejar pendidikan dan juga karir yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan agama di Ponorogo dan lembaga pendidikan untuk memberikan dukungan dan bantuan yang memadai bagi para pelajar perempuan yang hamil di luar nikah, termasuk dukungan psikologis, konseling, dan juga dukungan keuangan. Selain itu, perlu juga diupayakan pendekatan yang inklusif dan non-diskriminatif dalam mengatasi masalah ini, agar para pelajar perempuan tersebut tetap memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi dan cita-cita mereka di masa depan tanpa harus terbebani oleh stigma dan juga diskriminasi yang merugikan. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.